Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gempol, Bapak Ambil Al-Qoyo SPD MSI, yang kami hormati Bapak Waka, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, terutama wali kelas, dan juga yang terkhusus pemateri pagi hari ini Ibu Devi Eka Johana yang kami hormati. Alhamdulillah, dalam suasana yang sejuk ini kita dapat berkumpul di ruang sidang ini dalam rangka diseminasi atau berbagi praktek baik implementasi 7 jurus BK hebat oleh Bu Devi Johana ini. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita supaya barokah, supaya pertemuan ini diberi kelancaran, ya, dan Bu Devi ini dapat menjelaskan dengan baik, pada akhirnya bisa kita implementasikan nanti pada tugas utama kita di SMK Negeri 1 Gempol ini, juga berdampak baik bagi terutama siswa-siswi kita. Marilah kita membaca Al-Quran suratul Fatihah ala hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dan pembinaan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gempol kepada Bapak Ambil Al-Qoyo SPD MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi Bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, khususnya Bu Devi yang pada pagi ini akan memberikan bagi praktek baik bagi kita semua. Kita panjatkan rasa syukur kita Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka untuk sharing pengalaman dari teman kita. Nantinya tentunya ini merupakan ilmu. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti berjalan dengan lancar. Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu semua, saya mungkin nanti setelah saya izin karena ada acara kakaknya kita tuan rumah, pelaksanaannya saya akan dipermentang. Jadi harapan saya budaya-budaya seperti ini Bapak Ibu, sharing pengalaman dari teman-teman itu monggo di budayakan. Jadi bukan pamer kepandaian, bukan pamer ilmu dan lain-lain. Karena bukan eranya lagi kita ini untuk berkompetisi. Ya. Kalau dalam penelitian saya itu berdasarkan teori Bandura itu kalau di dalam ilmu pendidikan itu, kompetisi itu baik untuk meningkatkan semangat, tetapi negatifnya Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang kalah itu semangatnya langsung down. Jadi yang menang itu terangkat, yang kalah itu down. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana semangat, ya, dan yang lain tidak down. Yang lain tidak down. Ini oleh sebab itu dibahasakan di dalam pembelajaran abad 21 itu bukan kompetisi tapi kolaborasi, ya kan? Critical thinking, kreativitas, komunikasi, salah satunya juga adalah kolaborasi. Jadi ke depan Bapak Ibu sekalian yang dipentingkan oleh kita semua itu adalah aspek-aspek pendidikan yang berhubungan dengan kolaborasi. Ya tetap critical thinking itu terutama dalam skup keorganisasionalan itu adalah kolaborasi. Nah, betul-betul seperti ini adalah kolaborasi. Ya, jadi ada teman yang punya pengalaman baik, entah itu didapatkan dari pengalaman pribadinya atau didapatkan dari seminar
seminar, fintech, pelatihan dan lain sebagainya, itu kemudian diimbaskan yang dan harapan saya tidak hanya Bu Devi, nanti kalau yang lain punya pengalaman ya, atau berusaha mencari pengalaman ya jangan pasif Bapak Ibu. Sekarang buat yang lain lagi untuk pasif tidak. Jadi, harus terus belajar. Kalau kita tidak terus belajar ya kita akan ketinggalan. Malaysia sekarang itu masuk peringkat Asia itu nomor 10. Saya masih ingat tahun 85 itu Malaysia itu masih berburu kepada kita. Ya betul, saya ketemu orang Malaysia di masjid, dia sedang ikuti pelatihan di Jakarta kasusnya itu ya. Kasusnya itu saya ketemu tahun 85. Saya saat itu masih kelas, saya kan pernah sekolah di Jakarta Bapak Ibu setahun. Itu kakak, tapi kemudian saya nggak betah. Jadi sebenarnya saya itu lulus SMA tahun umur 18, tapi karena saya pedot setahun dari STM, dulu STM namanya STM, itu akhirnya saya pulang lagi ke SMA. Nah, waktu itu saya di masjid itu lagi sholat, masih STM kelas 1, jurusan permesinan saya di STM 9 Cilincing, masih ingat. Itu kemudian ketemu orang Malaysia. Dia cerita-cerita waktu itu. Orang Indonesia hebat yang ya, memuji pendidikan kita. Ya, memuji pendidikan kita. Saya di sini tuh belajar sama orang-orang di sini. Dia cerita seperti itu. Tahun 85. Ya, kemudian sekarang dia masuk peringkat 10 besar Asia. Ya. Nomor 1 Cina, nomor 2 Singapura, nomor 3 Taiwan, terus kemudian yang saya ingat 3 besar, 4 Korsel Korea Selatan. Jadi 4 besar ini dikuasai oleh ras Mongoloid, misalnya seperti itu. Ya, ras Palu. Orangnya Pak Luhut bikin gimana gitu. Jadi patut bangga yang punya Pak Luhut. Aset. Tapi ya itu Bapak Ibu, Malaysia bisa masuk 10 besar, kita sampai sekarang masih belum. Ya. Yang luar biasa memang Cina, dia bisa mengorkestrasi penduduknya yang hampir 1,5 miliar, Bapak Ibu. Tapi dia bisa pendidikannya masih tetap maju, itu suatu prestasi yang hebat. Kita kan sering mengatakan alasan kenapa sih Indonesia tidak maju karena penduduknya besar kan seperti itu. Ya. Buat contoh India. Kita mesti alasannya begitu. Iya, Singapura penduduknya kecil seperti kota Surabaya, pantas maju. Tapi Cina itu Bapak Ibu 1,5 miliar. Ya. Berapa kali lipat dari kita? Ya, 5 kali lipat dari kita. Kita 300 juta sekarang. Jadi harapan saya budaya-budaya ini Bapak Ibu panjenengan kembangkan terus, ya, tidak TV sekarang, mungkin besok Pak Yusuf, Pak Yunus, Pak Lulu, Bu Alvina dan sebagainya. Insya Allah kalau kita bisa membudayakan seperti itu, nanti budaya sharing, budaya kolaborasi, budaya sinergi ini akan tertanam pada guru SMKN satu Gempol yang nanti diharapkan terdampak kepada siswanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat mengikuti paket baik. Saya terima kasih kepada Devi. Ya, kita memberikan waktunya untuk teman-teman. Jadi jangan anggap ini sebagai menggurui, tidak Bapak Ibu. Ya, tapi biar kita berbagi pengalaman. Mungkin ya dari sekian uraian yang disampaikan oleh Bu Devi ini ada hal yang baru yang selama ini belum kita ketahui atau belum kita lakukan. Ya, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Sekolah atas sambutan dan baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari Bapak Kurikulum. Untuk selanjutnya setelah
seremoni pembukaan ini kami tutup, maka sepenuhnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu pemateri. Kami jajaran manajemen mengucapkan selamat menimba ilmu baru dari yang didapatkan pelatihan oleh Bu Devi, calon fasilitator daerah. Ini semacam CGP tapi untuk BK, setahu saya ya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di hari ini. Baik, kami kira sampai di sini untuk seremoni pembukaan. Selanjutnya silakan diikuti materi yang disampaikan oleh Bu Devi. Kami jajaran manajemen sekali lagi mengucapkan selamat belajar dan selamat mengaplikasikan 7 jurus BK yang hebat. Tepuk tangan untuk Bu Devi ya. Kami nyatakan acara diseminasi ini dimulai dan kami mohon undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa oke, monggo acaranya santai. Santai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya aturkan kepada Bapak Ibu semuanya. Matur sembah nuwun rawuhnya sudah menyempatkan waktu hadir bersama saya. Mohon izin saya di sini berbagi praktik baik, bukan bermaksud untuk menggurui panjenengan, tapi saya ingin berbagi karena saya sudah sampai di sebuah padepokan kemarin atas undangan dari Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah Kang Gempol hanya satu yang diundang, dan itu kebetulan ya saya, padahal saya tidak daftar Bapak Ibu, tapi karena catatan takdir jadi saya harus berangkat ke sebuah padepokan. Ya, mohon izin saya di sini berbagi, bukan untuk menggurui, hanya sharing karena perwakilan dari teman-teman BK hari ini sedang ada insidental di gerbang belakang, jadi ya ini saya sendiri bersama Bapak Ibu Guru Wali yang hadir. Mengapa 7 jurus BK hebat ini harus disampaikan? Karena ini program dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti yang sudah disampaikan, itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru, khususnya guru wali. Bapak Ibu, kondisi anak didik kita semakin tahun ada gejolak yang begitu luar biasa, terutama dalam hal pengelolaan emosi. Ya, kalau bahasa lainnya yang kita tahu, anak didik kita Gen Z ini meremehkan tentang adab. Jadi karena melihat fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun, Bapak Menteri membuat program tentang guru wali. Guru wali ini beda tugasnya apa Bu dengan wali kelas dan guru BK. Kalau di kampus kita kenal dengan wali akademik atau pembimbing akademik yang mengawal kita dari awal semester sampai akhir, konsultasi dan sebagainya. Dan itu diterapkan ke sekolah. Guru wali ini hanya ada di SMP, SMA, SMK, dan SLB. Di SD masih belum ada. Mungkin kedepannya yang krusial itu ada di SD. Guru wali ini selain sebagai pendidik, setiap guru nanti tahun 2026 itu akan berkembang. Dari menteri turun ke fasilitator nasional, turun ke fasilitator daerah, kemudian nanti imbasnya diharapkan semua Bapak Ibu guru bisa menjadi guru kita yang bisa dekat dengan anak-anak, mengerti tentang anak-anak, dan bisa menerima perbedaan karakteristik anak didik kita ke depannya. Selain sebagai pendidik, pendamping akademik, pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat,
minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid secara optimal. Kalau wali kelas fokus tugasnya kepada administratif, kalau guru BK lebih ke pengembangan potensinya, baik preventif, pengembangan maupun kuratif. Kalau guru wali fokusnya apa? Fokusnya ke pengembangan nilai akademik. Oke. Jadi nanti hubungan kedepannya itu berhubungan mengantarkan anak didik kita yang punya potensi, misalnya mau lanjut ke perguruan tinggi dan sebagainya, konsultasinya ke siapa? Yang mengontrol, mengawal nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 adalah guru wali. Baik Bapak Ibu, perkembangan internet yang pesat memang membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan sejumlah efek negatif. Ini meneruskan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang perkembangan gejolak emosi anak didik kita. Tambah tahun, akhirnya anak didik kita punya sumbu pendek. Kenapa punya sumbu pendek? Karena ini salah satunya, perkembangan internet yang begitu cepat, pesat, dinamis, kecanduan gawai dan media sosial. Seperti yang kita tahu, anak didik kita sangat haus validasi dari media sosial. Sampai dia belum mengenal dirinya ini siapa, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keinginannya. Yang dia tahu, terutama yang putri, anak didik kita putri, tampil cantik dengan make up. Karena pengaruh internet, terutama salah satu media sosial TikTok itu membuat tayangan itu scrollnya cepat. Seperti yang kita tahu, pergerakan mata, pergerakan pikiran kita itu merekam sangat cepat. Kalau tayangan percepatan perpindahan tayangan ini dilihat oleh anak kita yang masih di bawah umur, dampaknya luar biasa. Nanti bisa menuju ke brain rot, kerusakan pembusukan otak. Padahal otaknya anak-anak kita itu masih akan terus berkembang. Dari sekian miliar sel akan berkembang jadi berjuta-juta sel lagi kalau bisa digunakan. Tapi seperti yang kita tahu, ada ChatGPT, tanya Cici, tanya Gemini, ini bisa membuat anak-anak kita pasif. Untuk itu mungkin kedepannya dampaknya apa yang luar biasa? Empati anak didik kita semakin menurun. Rasa pekannya terhadap teman, kepeduliannya terhadap sesama itu menurun. Interaksinya kurang karena dia lebih fokus ke gawai, ke HP daripada ke temannya. Paparan konten negatif ini seperti tayangan live streaming dan sebagainya itu berakibat yang luar biasa kepada anak didik kita. Terutama di sekolah besar kita SMK Bumpel ini banyak kelas yang sudah menggunakan aplikasi TikTok. Ya, Instagram, WA, update story itu sudah tidak peduli apakah nanti story saya ini bermanfaat dan sebagainya, tidak ada pikiran seperti itu anak didik kita. Pokoknya aku harus mendapatkan validasi yang baik dari orang lain, ingin diakui. Menurunnya konsentrasi dan daya tahan belajar. Apakah Bapak Ibu di kelas merasakan daya pikir anak-anak menurun, fokusnya, konsentrasinya di kelas? Apakah gawai itu sangat mengganggu menurut Bapak Ibu di kelas? Gawai ini mungkin kedepannya kesiswaan akan membuat program dikumpulkan ke depan sebagai cara konvensional tapi efektif membuat anak didik kita lebih fokus. Plagiarisme dan kemalasan berpikir beristik. Karena ini tadi paparannya lebih ingin yang cepat, instan, akhirnya membuat anak didik kita punya kepribadian pragmatis. Pragmatis itu apa? Ingin semuanya serba, tak mau repot, mau yang enak-enak saja, mau yang pokoknya serba cepat, mendapatkan nilai baik dan sebagainya, ingin diakui tapi tanpa melalui proses yang panjang. Kemarin saya bertemu anak didik itu, dia menyatakan keluhannya, Bu, sebenarnya kita belajar yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan itu buat apa? Itu anak kita sekarang. Kritisnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti mapel tertentu, ini Bu tidak digunakan Bu dalam dunia nyata. Nantinya dia bicara seperti itu.
Kemudian saya sampaikan bahwa pelajaran yang didapat mereka hari ini memang tidak ada hubungannya mungkin dengan kehidupan dia selanjutnya. Tapi proses mereka berpikir, menyerap informasi dari apa yang kita sampaikan, itu otaknya berjalan, Bapak Ibu. Digunakan, ada aktivitas di dalamnya. Kalau hanya sekedar ada tugas kemudian mereka scroll gawai, harusnya simptom yang tersambung ini cepat jadi lambat. Makanya tidak heran kalau kita bicara dengan anak didik kita itu seperti apa Bu? Mereka hanya bisa membaca, tapi tidak bisa memahami maksud dari bacaan itu apa. Seperti ini. Nanti akibatnya yang terakhir itu apa? Tentang kesehatan fisik. Semakin lama terpapar gawai, maka kondisi tubuhnya mata terutama akan mengalami banyak penurunan fungsi di usia muda. Berapa banyak anak didik kita yang sudah menggunakan bantuan melihat seperti ini. Oke Bapak Ibu, melanjutkan dari pengaruh internet tadi, saya ingin menyampaikan, berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang 7 jurus BK hebat. Yang pertama, jurus kenali potensi. Ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat menyebarkan angket asesmen diagnostik. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk melihat gaya belajar anak didik kita. Apakah masuk di visual, auditory, atau kinestetik. Tujuannya apa nanti? Kita bisa memberikan layanan pendidikan sesuai dengan strategi belajar mereka. Misal, yang auditory kita kumpulkan dengan auditory, visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Anak kinestetik dikumpulkan dengan anak visual, jelas tidak nyambung. Anak kinestetik kita beri penjelasan hanya mendengarkan materi menulis dan ceramah, tidak bisa Bapak. Tidak nyantol di sini. Jadi keragaman karakteristik anak didik kita ini bisa membuat kita belajar apa ya strategi apa yang kita berikan ke anak didik supaya dia nyantol pelajaran kita. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Jurus kelola emosi ini sebelum diterapkan kepada anak didik, kita terapkan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf teman-teman saya yang lain mungkin banyak yang masih belum bisa mengatur emosi ketika menghadapi anak didik. Jadi guru BK itu sesuai kondisi muridnya. Kondisi murid di sini berbeda dengan murid di Pulau Madura. Kalau guru BK di Pulau Madura tidak bisa Bapak Ibu menerapkan guru BK yang sabar, yang tenang, belum bisa. Karena karakteristiknya di sana jauh berbeda daripada di sini. Jadi sebelum masuk kelas, apa yang perlu kita lakukan adalah mengenali potensi kita dulu. Dari rumah kita berangkat, sudah punya ancang-ancang apa yang harus dilakukan, tapi ternyata di jalan ada kendala dan sebagainya yang menurunkan mood, suasana hati kita berubah. Untuk itu, saran saja dari apa yang sudah saya dapatkan, kita kelola emosi kita dulu, menenangkan pikiran sebelum masuk ke dalam kelas. Minimal 10 menit kita refleksi. Apakah kita jadi guru sudah dengan jalan yang baik? Apakah kita jadi guru sudah mengenali emosi kita saat itu apa? Apakah marah? Apakah senang? Apakah sedih? Sehingga suasana hati kita ini akan dirasakan oleh anak didik kita ketika masuk kelas. Semuanya sudah netral, masuk ke dalam kelas dengan membawa semangat. Jadi anak-anak yang dari rumah ini ada masalah dan sebagainya, melihat wajah kita itu bisa meningkatkan mood atau suasana hati yang berubah jadi lebih baik. Yang ketiga adalah menumbuhkan resiliensi atau daya lenting anak didik kita. Ini yang saya lihat dari laporan BK tambah tahun ini, peminatan untuk tembus ke perguruan tinggi itu fluktuatif Bapak Ibu. Saya menyadari kalau ini sekolah kejuruan, tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa memotivasi anak didik kita melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau ditanya, cita-citanya apa? Apakah ingin kuliah? Tidak usah Bu,
kerja aja susah Bu, nanti kuliah ujung-ujungnya ya cari kerja Bu. Kalau sama-sama cari kerja, lebih baik saya bekerja langsung saja. Itu jawaban anak kita. Padahal kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi itu bukan hanya mengejar gelar, tapi kita dapat ilmu, dapat pengalaman. Kita tahu bagaimana cara bersikap, sehingga ketika mengambil keputusan ini akan menjadi keputusan yang bertanggung jawab karena ada pergerakan perkembangan emosi. Daya lentik ini bisa memberikan pengaruh kepada anak didik kita supaya tetap tahan dengan kondisi tugas yang sulit, dengan kondisi guru-guru yang beragam. Anak didik kita bisa tetap semangat dalam belajar. Karena sebagai guru dan orang tua bukan hanya mendorong anak-anak untuk pintar, bukan. Tapi yang sulit tantangannya di apa? Tantangan supaya menjaga motivasi mereka belajar tetap berjalan. Itu yang susah Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang sudah saya implementasikan adalah jaga konsistensi. Jadi anak-anak kita SMK Bogor ini kalau di rata-rata hampir 80% itu terlambat setiap hari. Ya, hampir terlambat. Ini catatan dari BK. Diberikan hukuman, diberikan reward, itu tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Apa yang perlu kita lakukan? Memicu anak-anak supaya punya kesadaran. Kalau mereka sudah punya kesadaran, insya Allah ini akan menjadi motivasi internal yang bisa bertahan lama. Kita berusaha membuka hati anak-anak. Kalau hanya sekedar dihukum, seperti salah satu rekan kita yang ada di gerbang, memang benar. Tapi bukan itu dampaknya ke depan. Anak-anak akan meremehkan. Saya milih dihukum aja, aku praktis, setelah itu saya masuk kelas. Tapi itu tidak membuat tahan lama. Mereka akan meremehkan pada akhirnya. Meremehkan siapa? Gurunya. Ya anakku iku, anak pak iku. Ayo wis keluar gerbang sini saja yang aman. Akhirnya apa? Mereka selalu mencari celah supaya mereka aman, mereka nyaman, dan akan menghindar terus dari hal-hal yang membuat mereka stres. Kemudian ini sudah saya terapkan, ini yang sering dilakukan oleh guru BK. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu jenengan bisa melakukannya. Apa itu Bu? Jalin koneksi, komunikasi empatik, membangun komunikasi empatik dengan anak didik kita. Kalau ada anak didik kita 1-2 orang dalam kelas yang mungkin daya penyerapan informasinya ada hambatan, mungkin di lain waktu kita bisa memanggilnya, kemudian kita share, kita tanya keluhannya apa. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu sebagai guru. Kenapa? Karena sekolah kita masih belum menjadi sekolah inklusi. Saya berharap kedepannya Bogor bisa menjadi sekolah inklusi supaya kita bisa menerima keberagaman kepada anak didik kita. Kemudian yang keenam, bangun kolaborasi. Kalau bangun kolaborasi ini melibatkan semuanya Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga orang tua. Kalau kita melihat anak-anak didik kita dengan adab dan sebagainya yang kurang, yang bermasalah bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, tapi pola asuh dari rumah. Data yang saya dapat, 75% anak didik kita berasal dari keluarga broken, keluarga dari bapak ibu guru yang bercerai, bapak ibu yang saling menikah sendiri-sendiri, anak ini dititipkan mbahnya. Itu kebanyakan kondisi di SMK Bogor anak didik kita. Sehingga dia sering membuat di kelas gaduh, suasana yang tidak tenang, mencari perhatian gurunya, menjadi provokator dalam kelas supaya tidak memperhatikan kita saat memberikan pengajaran. Kalau kita bisa memberikan pendekatan secara empatik, insya Allah anak didik kita akan merasa benar. Saya sudah beberapa kali melakukan panggilan kepada orang tua. Ada laporan dari orang tua, anaknya ini kalau di rumah jadi pemberontak, kalau di sekolah nurut. Jadi setiap masuk kelas saya sampaikan kepada anak didik supaya menciptakan suasana kelas yang hangat, yang kekeluargaan, yang tidak didapatkan di rumah.
Jadi ketika mereka sudah semangat dari rumah untuk bangun, datang ke sekolah, alangkah lebih baik kalau kita mendukung niat mereka untuk menimba ilmu dengan semangat kita mengajar, semangat kita memberikan informasi kepada anak didik, supaya mereka punya ilmu yang manfaat dan bisa digunakan ke depannya sebagai bekal mereka hidup. Yang terakhir, menata situasi. Bapak Ibu, sekolah kita ini termasuk dalam situasi yang aman, bukan daerah rawan banjir, bukan daerah yang dekat dengan longsor. Jadi tidak ada alasan untuk kita malas dalam mengajar. Ini yang akan saya sampaikan, yaitu implementasi jurus 4 jaga konsistensi. Tujuan dari ini adalah membangun kebiasaan positif. Yang saya ambil ini di salah satu kelas jurusan teknik sepeda motor. Ya, saya membagikan angket bagaimana mereka menilai menumbuhkan kebiasaan positif dan bagaimana cara mereka menghilangkan kebiasaan negatif. Ya, jadi tulisan dilarang buang sampah di sini bukan tempat pembuangan sampah itu tidak efektif kalau warganya kurang sadar, hanya visual. Tapi kita lihat perbandingannya di sebelah kanan. Ada anak dengan inisiatif menata sandal teman-temannya. Motivasi eksternal dan internal ini berbeda, Bapak Ibu. Tugas guru itu bukan sebagai motivator, tapi sebagai inspirator. Jadi anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita hanya sekadar menyampaikan, menegur, ceramah, mereka akan menganggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa melakukan, menerapkan itu secara konsisten pada diri kita sendiri, insya Allah kedepannya mereka akan melihat, oh ya, guruku ada di kelas, guruku semangat dalam mengajar, berarti aku harus semangat dalam belajar. Guru seperti korek api. Anak-anak kita itu sudah punya potensinya sendiri-sendiri, Bapak. Kita hanya pemantik, menyalakan motivasi mereka untuk belajar. Tapi apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa berhasil 100% tanpa dukungan dari orang tua. Karena ekosistem utama seorang anak itu adalah lingkungan keluarganya. Apa yang harus dilakukan, Bu? Di kelas itu salah satu jurusan tadi yang sudah saya implementasikan, 4 dari 36 anak, 14 sering terlambat hampir tiap hari, 12 tidur di dalam kelas saat pembelajaran, sisanya yang rajin. 2 hari saya amati datang lebih awal, ada 1-2 anak yang konsisten berangkat pagi, jam 6.15 sudah ada di sekolah, konsisten. Saya amati juga yang tidur di kelas itu kalau dibangunkan gurunya seperti merasa tidak bersalah. Anak didik kita. Ketika saya tanya apa yang dilakukan, itu melakukan main game setiap malam sampai begadang. Jadi saya berikan asesmen apa? Membuat menjadi mudah, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dari terlambat, apa yang harus dilakukan? Ini salah satu asesmennya. Yang pertama, sebelah kiri ada Q, isyarat itu buat petunjuk jadi mudah. Jadi ada yang selalu datang tepat waktu, kemudian selalu terlambat karena bangunnya kesiangan. Dia mengubahnya dengan berusaha bangun pagi. Kref keinginannya apa? Memasang alarm pengingat di sebelah kanan. Jadi alurnya 1 dulu, kemudian 2 sebelah kanan, kemudian turun ke bawah pojok kanan bawah, itu kemudahan. Jadi strateginya yang pertama, menetapkan target ingin bangun lebih awal. Keinginannya supaya datang ke sekolah tidak terlambat. Dengan cara apa? Memasang alarm. Kalau masih belum berhasil, langkah ketiga yaitu meminta bantuan kepada orang rumah, ibunya, kakaknya, adiknya untuk membangunkan. Yang terakhir, supaya bertahan lama, dia apresiasi dirinya sendiri, reward kepada dirinya sendiri ketika itu berhasil. Tugas kita memberikan motivasi bukan, tapi inspirasi.
Kita datang lebih awal, kita berikan semangat, kita lihat apakah anak ini setelah kita lakukan pendekatan secara empatik ada perubahan atau tidak. Ini laporan yang saya kemarin bimbingan kelompok di salah satu jurusan. Ini anaknya Pak Alfian. Bimbingan kelompok untuk prokrastinasi besar mengatasi kebiasaan menunda. Jadi beberapa anak itu kalau diberikan tugas tidak langsung mengerjakan. Betul Bu Dia di 10 TSM 3. Jadi seperti kita yang ngoyo, kita yang butuh pada anak didik. Mereka tidak peduli guru iki ya aku pasti seperti itu. Kita sudah ngoyo 10 TSM 3. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu murid mengidentifikasi, memutus dan secara konsisten mengganti kebiasaan prokrastinasi ini dengan respon yang lebih produktif. Setelah 7 hari saya amati, baru kemarin hari Jumat saya masuk sudah perbedaannya luar biasa Bapak Ibu. Di 10 TSM 3 ini sudah ada semangat. Tapi ada 1-2 orang yang awalnya semangatnya tinggi buat belajar kemudian turun. Ketika saya tanya, ternyata ada masalah pribadi di rumah yang mengganggu konsentrasi dia belajar. Kalau di pelaksananya kemarin 27 Oktober sampai tanggal 3 November, hasilnya apa? Tingkat konsistensi 8 dari 12 murid ini berhasil menerapkan strategi selama minimal 4 hari dari 7 hari pemantauan, sisanya mengalami relapse. Males lagi. Menunda lagi. Dia merasa efek menunda ini tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya, jadi dia tetap melakukan penundaan. Rata-rata waktu penyelesaian tugas meningkat 25% dibanding sebelum intervensi. 75% tugas dikumpulkan tepat waktu selama masa pemantauan. Jadi mereka akan melakukan tanggung jawab dengan tugasnya. Tapi itu, Pak Alfian merasa harus terus-menerus apa tidak jadi wali kelas, mendorong, mengingatkan, membina, dan melakukan refleksi kepada anak didik kita. Itu prosesnya. Karena apa Bapak Ibu? Belajar dan memperbaiki diri itu adalah proses yang akan berlanjut sepanjang hari. Kita sama dengan anak didik kita. Kalau hanya belajar di sini, kita tidak dapat apa-apa. Kalau anak didik kita dapat ilmu dari kita, kita juga dapat pengalaman dari anak didik kita tentang kondisinya, orang tuanya, bagaimana lingkungan di rumahnya, bagaimana perjuangannya sampai ke sekolah, bagaimana cara dia survive hidup. Kalau tidak punya sama, tapi tetap bisa hadir di sekolah, itu yang perlu kita lihat. Kemudian yang berikutnya, saya menerapkan implementasi jurus 5 ini, jalin koneksi. Ini konseling individu dengan pendekatan realita. Bisa Bapak Ibu lakukan kepada anak didik yang tadi saya bilang ada khusus. Ini yang saya ambil anak binaan saya di 10 TPM 2 inisial MM, dengan melakukan pendekatan. Anaknya ini kalau kita bicara tidak langsung nyampe, harus ditatap, kita pegang duduknya seperti ini, menyamping. Kalau kita duduk berhadapan, dia gemetar. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan posisi duduk saja, menyamping, ini salah satu teknik konseling Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan itu adalah meyakinkan anak didik untuk merasa nyaman dengan kita, bercerita kepada kita. Sebelum itu terjadi, kita kan membutuhkan rapuh hubungan supaya mereka bercerita. Berarti ada beberapa proses seperti ini, duduk menyamping. Kemudian kalau anak laki-laki kita tepuk bahunya, pundaknya dari belakang, kita usap, kita turunkan, ada bicara, kita bicara baik-baik, diawali dengan kalimat yang hangat. Bagaimana kau berani ini nak? Salut. Titik lemahnya anak laki-laki itu ada di sini. Benar. Kalau anak perempuan beda cara berlakunya. Kita harus berhadapan. Eye kontak matanya harus ada kalau sama anak perempuan. Ini yang saya terapkan dan berhasil nih. Kalau anak laki-laki butuh dikuatkan maunya. Yuk cerita kalau ada masalah. Diam. Tapi ini
akan lebih sulit kalau kita punya anak didik yang introvert, Bapak Ibu, yang tertutup, karena dia merasa belum, kenapa saya harus bercerita? Saya tidak butuh bercerita. Jadi kalau masuk kelas, mungkin jenengan sebelum memulai pelajaran bisa memberikan pemantik dengan ceritakan kondisi suasana hatimu hari ini. Dari situ kan kita tahu kondisinya anak-anak dari rumah itu seperti ini. Kalau ada khusus kita panggil. Bagaimana ini? Apa yang mau diceritakan? Khususnya ini Bapak Ibu guru mapel kan waktunya panjang nih, jamnya kan panjang. Mungkin ini bisa digunakan strategi untuk ini penggunaan waktunya agar lebih efisien dalam mengajar. Jadi anak-anak tidak menuntut tugas, tapi merasa kita hadir, kita ada buat mereka. Setelah didekati, kemudian anak itu perlahan akan bercerita. Saya tadi berangkat belum sarapan ini. Tadi malam saya bekerja, tidur larut malam. Kemudian kita timpali refleksi pertanyaan. Oh, jadi sama tidurnya larut malam ya? Sampai bangun kesiangan dan tidak sarapan. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya dia mau bercerita. Setelah dia lutut bercerita, apa yang harus kita lakukan? Tatapan mata, posisi tubuh kita, bahasa tubuh, mengiyakan itu dia hanya merasa didengar, Baik. Kadang anak itu tidak butuh solusi, tapi hanya butuh didengar. Kita sebagai guru, konselor, nantinya juga dapat ilmu dari mendengar. Ternyata ada loh anak didik kita yang berusaha sendiri tanpa orang tua. Ada loh anak didik kita yang tiap harinya itu tidak sanggup, tasnya dijahit, kondisi keluarga yang berantakan. Tapi kita hadir di kelas, dia hanya ingin apa? Pencerahan, ilmu. Nah ini yang harus kita terus dorong. Kita berikan pemantik supaya dia bisa semangat dalam belajarnya. Kita tanya keinginannya apa. Bu, saya kurang bisa menyerap informasi di mata pelajaran ini. Mengapa nak? Karena gurunya jahat, Bu. Saya takut. Melihatnya saja saya takut, gemeter. Terus keinginan sampean apa? Saya ingin menghindar dulu, Bu, sementara. Saya belum siap ketemu beliau. Nah, terus nanti informasinya bagaimana? Saya tanya ke teman. Kita tanyakan. Jadi tidak memberi solusi ya fungsinya, hanya sebagai pendengar. Kemudian kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan supaya motivasi belajar di mapel ini ada? Saya sudah berusaha fokus, Bu. Tapi saya seperti di sini ada ditutup. Saya tidak bisa nyantol pelajaran Bu ini. Lama sekali saya prosesnya menyerapnya. Kemudian kita evaluasi dari apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah kamu lakukan di rumah? Saya sudah mengurangi penggunaan gawai, Bu. Saya sudah membuat catatan pengingat, tapi masih belum bisa maksimal. Kemudian terakhir kita ajak mereka untuk melakukan planning apa saja hal-hal baru yang harus dilakukan supaya dia ada motivasi untuk memperbaiki belajarnya, daya penyerapnya. Ini adalah hasilnya. Kebetulan anak binaan saya juga sudah ada wali kelasnya. Sumber rujukan wali kelas dan laporan dulu mata pelajaran matematika dan produktif. Gejala yang nampak konseling sering menunda-nunda PR. Ini yang saya tangkap ya, ini hasil laporan dari konselingnya. Jarang mengulang pelajaran di rumah. Hasil ulangan harian cenderung rendah dalam 3 bulan terakhir awal masuk. Dan konseling sering terlihat mengantuk di kelas. Yang paling fatal adalah sering meninggalkan kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Ini yang sering. Kemudian deskripsi permasalahannya apa? Hambatan belajar yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku prokrastinasi. Sudah stuck, mandek. Dia bingung mau melakukan apa. Kemarin masih izin karena belum siap bertemu dan melakukan perubahan untuk masuk kelas. Yang sudah dia lakukan menghabiskan waktu luang 7-8 jam sehari untuk bermain game online. Mengerjakan tugasnya SKS
jam 11 malam. Makan dini hari, baru tidur. Sehingga di pagi hari dia sulit untuk fokus. Kita analisis kebutuhan dasarnya apa. Konseli berusaha memenuhi kebutuhannya untuk senang. Dia mencari kesenangan dengan game secara terus menerus, sehingga dia tidak bertanggung jawab pada tugasnya, meremehkan. Ketika saya tanya, dia jawab, saya sudah berusaha untuk fokus, Bu, tapi rasanya belum juga membuat saya paham tentang materi pelajaran. Saya bingung harus mulai dari mana. Inilah peran Bapak Ibu, tidak hanya guru BK, tapi ketika jenengan menemui situasi seperti ini, jenengan bisa langsung mengaplikasikan ilmu mendengar murid secara empatik. Kita perhatikan yang khusus ini. Yang saya bilang khusus ini lain dari yang lain ya Bapak Ibu. Jadi dia punya hambatan penyerapan informasi, tidak bisa langsung di kelas dia paham, tidak bisa. Jadi harus kita khusus penjelasannya secara pribadi, baru dia. Hasilnya apa? Konseling telah mampu mengidentifikasi kebutuhan dia ingin sukses, Bapak Ibu, punya nilai yang baik. Tapi yaitu perilakunya prokrastinasi, mandek, dia bingung harus mulai dari mana. Dia juga bisa mengevaluasi secara jujur dan menyadari pilihannya untuk berubah, dan yang terakhir dia akan melakukan perubahan. Ini masih saya tunggu dalam proses 1 bulan ini perubahannya di apa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait hasil implementasi dari Merdeka. Saya memilih 2 jurus dari 7. Yang pertama adalah kemampuan mendengar secara empatik, menjalin koneksi dengan anak didik. Yang kedua adalah menumbuhkan kebiasaan positif yang berkesadaran kepada anak didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Ari? Terima kasih. Yang saya tanyakan tadi kan waktu pendekatan sejarah empatik tadi ke anak yang khusus itu ya, Bu ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya misalkan satu kelas itu lebih banyak anak yang khusus tersebut, yang tidak khusus ya. Jadi itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tahu dulu pertanyaannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Oke. Terus kuliah. Kalau lagi mencoba untuk apa? Kayaknya dengan pemaparan materi yang tadi disampaikan terkait perkembangan internet yang besar membawa dampak dan manfaat. Namun juga memunculkan efek negatif. Itu juga kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang kita juga bisa dapat enaknya juga. Jadi anak-anak membawa contoh. Ketua kelas bawakan tugas ini ke meja saya. Gak enak nih. Pada saat kita menerangkan di kelas harus di lapangan, anak-anak itu. Nah, pertanyaan saya nih, menurut paling mau main itu Solusinya. iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo Pak Pemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama pembelajaran sudah hampir 6 bulan ya, 5 bulanan, ada beberapa kasus yang ternyata secara rata-rata dari pihak orang tua itu rata-rata lepas tangan, nggak bisa mengontrol anaknya. Jadi misalkan kayak gawe, mengontrol pemakaian gawe di rumah, rata-rata orang tua itu nggak bisa. Jadi kita juga nggak bisa gimana ya, membatasi pemakaiannya itu.
dibarengi dengan kontrol orang tua di rumah. Namun kemarin saya sempat menyita beberapa HP anak yang ketahuan menggunakan handphone saat pembelajaran. Saya sita selama 1 minggu untuk percobaan. Satu anak 1 minggu pertama masih belum ada efek jerak, hanya anak itu saja yang jerak. Ternyata 2 minggu ada anak lagi yang main saat pembelajaran. Saya sita lagi, dan itu juga saya komunikasikan dengan orang tua. Setelah ada contoh 2 anak itu, minggu ketiganya sudah gak ada anak yang pegang HP saat pembelajaran. Jadi harus ada shock terapi sehingga anak itu jerak. Alhamdulillah setelah saya praktekkan itu, saat pembelajaran sudah tidak ada yang main HP. Dan memang untuk membatasi pemakaian itu kita kesulitan kalau di rumah. Kita juga sering komunikasi dengan orang tua, tapi orang tua lepas tangan, nggak bisa mengontrol. Apalagi anak-anak yang basicnya di rumah itu sambil kerja, itu nggak bisa mengontrol, termasuk pergaulannya. Karena pergaulannya yang anak kerja itu anak-anak yang nggak sekolah itu. Kemarin ada kasus anak sering tiduran, sering keluar kelas, ternyata anaknya kerja kayak di kafe, di warung gitu, pulangnya malam-malam. Nah, pulang malam itu pun nggak bisa langsung tidur, masih main gawai. Akhirnya tidur sampai jam 3 baru tidur, bahkan sampai subuh. Alasannya tidak bisa tidur. Nah, itu adalah permasalahan. Pertanyaannya bagaimana kita menjalin komunikasi dengan orang tua sehingga bisa sama-sama mengkontrol, mengendalikan sikap anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih sekali responnya untuk pertanyaan Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim, pendekatan anak khusus ini memang benar adanya. SMK Gopol ini yang saya amati selama 3-4 tahun saya di sini itu hampir separuh berkebutuhan khusus. Khususnya apa? Tunalaras Bapak Ibu. Dipanggil le, tidak benar. Le, tidak mikir apa? Bahkan kalau kita pikir di gerbang pun, kalau kita tidak ngajar, tidak saling, tidak kenal, kita dianggap siluman. Oke, Bapak Ibu, itu kondisi anak didik kita. Berarti apa akar permasalahannya? Dari orang tua, pembiasaan positifnya kurang. Yang disampaikan Bu Ari, pendekatan anak khusus ini sedang kami pelajari di BK, sedang mengumpulkan data Bu Ari, khususnya untuk anak-anak yang mengalami hambatan belajar. Nanti kedepannya insya Allah akan kami lakukan asesmen dari nilai-nilai akademik mereka. Kan sekarang sudah ada berwali nih. Berwali ini akan kami koordinasikan juga dengan kurikulum untuk melihat seberapa anak-anak menyerap informasi, apakah benar-benar parah atau tidak. Tapi yang saya amati, mereka menyerap informasinya itu di kelas. Kalau di luar kelas, interaksi mereka bagus sama teman-temannya. Contoh, diajak main, diajak ikut kegiatan ekstrakurikuler, ngopi, ngerokok, dan sebagainya. Itu mereka tanpa berpikir panjang. Tapi ketika guru memberi tugas, mereka akan mencari kesenangan tadi, kesenangan. Karena kebutuhan mereka ternyata masih ada di rasa aman, Pak. Mereka masih mencari rasa nyaman itu yang tidak didapat dari orang tua. Sehingga sampai di sekolah mereka tidak langsung nyantol. Kebutuhan dasar anak kita kan sama seperti kita. Yang pertama kita makan minum biologis, yang kedua rasa aman dan nyaman. Menuju fase yang ketiga mengenali diri ini butuh rasa aman dulu, yaitu dengan apa? Ya di rumah. Tidak ada kontrol seperti yang disampaikan Pak Fahmi. Sehingga untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini untuk apa? Ya kita ekstra. Terutama saya dan teman-teman di BK ekstra. Ekstranya apa? Melakukan pendampingan secara terus-menerus sepanjang hayat tanpa mengenal rasa lelah. Tapi ada
sudah di titik kita nanti akan prokrastinasi, berhenti. Ketika kita tidak melihat perkembangan yang positif, itu ngapa nggak banyak? Merasa mandek, kok saya mana perubahan? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan malah apa yang pertama mengelompokkan. Dengan akses mendiagnostik kan dengan sudah ada data. Anak-anak yang punya gaya belajar auditori, visual, dan estetik itu kan sudah ada. Nanti mungkin bisa dicoba metode belajar dengan sesuai minat belajar mereka. Misalnya anak-anak yang visual kita berikan tugas membuat mind map, peta konsep, ada tulisan yang berhias-hias. Kalau auditori bisa membuat video, kalau anak punya estetik kita berusaha menyampaikan dari praktek langsung, itu sesuai kebutuhannya dulu. Kita kelompokkan dulu. Mana yang punya hambatan belajar yang signifikan, mana yang terlihat menonjol di kelas. Nanti bisa dibuat kelompokan dan sebagainya, ada peer teaching, peer counseling, supaya bertukar ini. Anak-anak yang bisa dan anak-anak yang lambat ini bisa bertukar informasi. Nanti efek positifnya apa? Dari anak yang merasa aku bisa. Kadang anak itu kalau sudah merasa aku bisa, itu efeknya kurang. Sistem kelompokan ini, dari sistem kelompokan ini akhirnya apa? Dia tahu kondisi temannya, oh ternyata kamu aku gak bisa mau dengar tak jelas. Dia berbagi. Coba dulu. Nanti kalau masih belum ada, kita akan melakukan asesmen mendalam. Bersama siapa? Bersama konselor sekolah, yaitu guru BK. Itu BK. Berikutnya Pak Habib. Pak Habib ini tentang penggunaan handphone Pak Habib yang sedang marak. Kemarin Bapak Guru sudah melakukan himbauan Pak supaya pergantian jam dari jam apel 1 ke yang lain tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama ini mereka bisa update aplikasi itu live. Senang ya di nongol banyak jangkos, senang di nongol gurunya tidak datang. Itu yang fenomena yang terjadi dari anak didik kita. Kalau ada jeda waktu ini bisa memicu ya salah satunya Pak Habib bilang. Tapi Pak, kondisi sekolah kita seperti yang sudah disampaikan Pak Fahmi itu bawaan dari rumah. Seberusaha kuat apa kita di sekolah melakukan kontrol terhadap anak-anak tanpa dukungan orang tua ini tidak bisa berjalan Pak. Solusinya bagaimana? Solusinya kemarin saya sudah koordinasi dengan siswaan Bu Lestari. Ini akan jadi PR bersama Pak ke depannya untuk selalu ada filtering, penyaringan, pengecekan handphone dan sebagainya di beberapa kali kesempatan sidang itu akan diadakan Pak untuk meminimalisir konten-konten negatif yang bisa merugikan anaknya dan anak sendiri. Untuk di kelas, apa yang harus dilakukan ya sementara kemarin solusi dari Bu Lestari dikumpulkan pada saat kelas saja. Selebihnya bisa dikembalikan ke anak didik supaya mereka lebih fokus, kata beliau begitu. Kalau saya dari guru BK, saya panggil Pak satu-satu, saya akan melakukan asesmen seberapa mereka bergantung dengan gawai, seberapa mereka membutuhkan gawai, dan daya serapnya bagaimana terhadap mata pelajaran. Kan mereka kadang haus validasi, ingin tampil dengan filter dan sebagainya pada saat jam pelajaran, sehingga mengabaikan apa tugasnya. Yaitu Pak solusinya dari siswa kemarin akan dilakukan sidak dan sebagainya filter secara bertahap dan penyitaan HP pada saat pelajaran di kelas itu cara konvensional Pak Habib. Saya memang ada perubahan signifikan. Mungkin Bu Pina sudah menerapkan nih mengumpulkan HP pada saat jam pelajaran. Cara konvensional. Tapi ada perubahan Tergantung ininya, materinya, misalnya dibutuhkan memang berpikir kritis dengan kelompok misalnya itu biasanya saya minta untuk dikumpulkan di ucapan, kemudian dengan LKPD jalan. Nah ini harus menggunakan jurus apa Bu permasalahan Pak Habib? Menggunakan jurus kelima, menjalin koneksi dengan anak didik. Banyak satu-satu pendekatannya,
permasalahannya apa. Dari situ kita tahu seberapa dia bergantung dengan HP dan apa yang dia cari di HP. Mungkin 2 tahun lalu saya punya anak binaan yang sangat bergantung dengan HP. Ini ada wali kelasnya pada saat itu Bu Kasiani. Jadi HP itu bisa untuk tempat dia belajar. Karena anak ini visual, Pak. Visual auditori. Jadi kalau disuruh praktek olahraga selalu menghindar. Jadi dia belajar sendiri di rumah. Kemudian di sekolah dia mencari waktu, saya pamit ke kamar mandi disuruh lihat, baru dia nyambung itu, Pak. Jadi itu manfaatnya HP seperti itu. Anak-anak yang visual auditori. Kita membaca Pak jurus kelima, pendekatan empati, Pak. Bertanya, kita melakukan pendekatan kepada anak didik. Jadi tak bisa kita berbicara semuanya dengan HP. Tapi kita memberikan salah satu. Yang terakhir, Pak Fahmi pihak Abdu tidak ada kontrol bagaimana cara membangun koneksi dengan orang tua. Ini permasalahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari 6 jurusan, 1 jurusan yang dari kelasnya Pak Fahmi, Bu Yayu, dan Pak Alfian itu adalah anak-anak yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena jurusan itu dekat dengan geng motor di luar sekolah. Itu sangat rawan sekali. Dan anak jurusan TSM kenapa berbeda, sangat berulang daripada jurusan lain dalam hal fokus, berulang dan sebagainya. Kenapa? Karena hampir separuh lebih kalian ya anak kita itu berasal dari orang tua yang bercerai. Bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, sehingga kalau anak tersebut berulang, kita manggil orang tuanya ini rebutan. Siapa yang datang ke sekolah? Kadang yang datang itu ayahnya, tapi anak ini tinggal sama ibunya. Ini nggak tersampaikan apa yang sudah disampaikan oleh walasnya. Betul nggak pembuatan ini? Ya betul. Kemudian ketika permasalahan kita sampaikan kepada ibunya tidak terima. Ibunya melakukan pembelaan. Tidak mungkin Bu anak saya seperti itu. Ini fenomena yang terjadi pada murid kita. Tidak mungkin Bu anak saya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pemantauan, Pak. Pemantauannya dengan apa? Dengan anak didik kita sendiri. Melakukan jurus kelima, pendekatan empatik. Kenapa? Karena orang tuanya ini sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau saya ketika panggilan orang tua, saya serahkan kembali kepada orang tua. Kalau jenengan di usia sekarang boten kereken yogani, saat jenengan tua dan tidak bisa melakukan apa-apa, jangan menuntut apa-apa Bu yang kepada yogani jenengan. Karena ada anak TSM itu yang sama sekali nggak diberi sama Bapak Ibu, ditinggalkan sama mbahnya. Mbahnya ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Apa yang harus dilakukan? Ketika manggil orang tua pun kita tidak bisa, karena kondisinya seperti itu. Jadi caranya apa ya fisik? Ketika melakukan kunjungan kita akan tahu kondisi tetangganya dan sebagainya, itu sehariannya kita bisa melihat bagaimana pergaulan anak-anak tersebut di lingkungan rumahnya dan sebagainya. Ketika melakukan pendekatan empati, kita dekati terus, setiap hari dipanggil, insya Allah ini ada perubahan, dia merasa diperhatikan. Ketika sampai di kelas, kita berikan semangat dengan apa? Ayo teman-teman, kita berikan semangat, kita berikan perhatian untuk teman kita yang sukanya menyendiri, sukanya dipanggil BK. Dan kita Pak sebagai guru BK lebih hafal dengan anak-anak yang bermasalah daripada anak-anak si anak. Sampai anak TSM itu yang barusan lulus kemarin itu bilang, gak apa-apa Bu, terlambat tiap hari. Kan saya ada kenalan orang dalam dan bekerja. Sampai seperti itu Pak. Karena orang tuanya selalu memanjakan. Apa-apa kebutuhannya selalu dituruti. Terus tenang aja. Nanti kamu bekerja di sini. Ini efeknya luar biasa Pak pada kita sebagai guru.
anak ini akan semena-mena di kelas berdua, kemudian merasa kebal hukum, terus tidak peduli, takut dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan anaknya secara insya ada perubahan Pak. Ini terjadi tahun kemarin TSM. Anak-anak saya juga tiap hari minum, dan di rumahnya ada stok minuman di dalam kulkas. Yang nyetok bapaknya. Yang nyetok bapaknya di dalam kulkas, dia tiap hari minum. Jadi minuman keras itu seperti kebutuhan dia minum air putih. Sampai di sekolah selalu tidur. Selalu tidur. Tidurnya seperti ada di Pulau Kapu yang begitu indah sekali. Sampai dibangunkan dengan cara apapun tidak tahu. Ada seperti itu Pak. Ketika orang tuanya dipanggil, yang datang ibunya Pak. Ibunya tidak tahu apa-apa. Karena ini mbahnya. Bapaknya sibuk bekerja, tidak mau hadir ke sekolah kalau untuk panggilan orang tua, gengsi. Apa yang harus dilakukan? Saya mendekati jurusan. Saya minta anak ini untuk dilakukan pendekatan asesmen. Kemudian saya minta untuk menggambarkan pohon, rumah, dan orang, asesmen HTP, sama gambar lingkaran. Ketika saya minta anak ini gambar lingkaran, Bapak Ibu, lingkarannya itu tidak bisa sempurna lingkaran, tapi seperti separuh, lonjong. Ternyata ini, anak ini ketika saya tanya, anak ini pernah mengalami kecelakaan di masa lalunya yang fatal terhadap ini, perubahan cara berpikir. Jadi ketika ada seseorang yang memantik dia, menyerang nama baiknya, langsung marah. Kemudian saya home visit, ketika suatu hari di Alfa tidak ada izin, saya home visit ke rumahnya, saya lihat kondisi lingkungannya memang peminum Pak. Di sebuah daerah itu peminum, dan itu sudah dilakukan setiap hari minumnya itu. Saya cek di dalam kulkasnya itu full stok minuman keras. Kemudian saya beri tantangan kepada dia, sampai kapan kamu seperti ini terus? Dari tiap hari kamu minum, coba dikurangi 3 hari sekali, 2 hari sekali, 1 hari sekali. Akhirnya kita buat kesepakatan, saya sama dia lewat konseling individu, saya buat kesepakatan dia melakukannya hanya di hari Sabtu malam. Sabtu malam ini kesepakatan. Kemudian mbahnya ini saya minta untuk mantau kembalikan anak ini ke orang tuanya Mbak. Kak iso ini kutuku siji-sijine, aja. Saya minta ke bapaknya, Pak, minuman keras ini jenengan tahu dampaknya apa? Boleh saya tahu alasan jenengan stok minuman keras dalam rumah apa? Beliau menjawab, karena saya tidak pernah ada di rumah. Anak ini korban perceraian dengan istri, jadi saya berusaha supply keinginannya dia dengan minuman keras supaya dia dekat dengan anaknya. Itu kan cara yang salah. Setelah saya beri tantangan dia selama 3 bulan intensif, karena waktu itu dia menjelang kelas 12 setelah prakerin, dan alhamdulillah prakerin dia sangat bersemangat sehingga ada perubahan signifikan dari tantangan itu. Dari tiap hari minum dikurangi 3 hari sekali sampai akhirnya hanya Sabtu malam itu, tapi masih minum. Kemudian dia berusaha mencari cara dengan konsultasi ke ahli supaya bisa mengurangi perilakunya itu. Dia bayar sendiri Bu, konsultasi, karena dia merasa butuh ada perubahan. Saya juga punya anak binaan yang suka menonton video porno lewat HP, kecanduan. Karena kecanduan ini, dia di kelas jadi suka semuanya. Ketika saya beri angka DCM, daftar cek masalah, dia merasa getaran dengan sesama jenis. Dia juga punya getaran dengan lawan jenis. Itu ada 2 tahun yang lalu. Sudah lulus. Seperti itu. Jadi saya beri tantangan, kemudian saya panggil ibunya. Ibunya ini seorang single parent, bapaknya meninggal, anak ini sudah usia remaja tapi masih dikeloli Bapak Ibu. Ya. Coba jenengan kiranya sudah kemana? Anak usia remaja laki-laki tidur masih sama ibunya. Ibunya menganggap anaknya seperti saya, posisi single parent, saya sudah meninggal. Jadi teman-temannya ini merasa diperiksa ketika kembali ke kelas, anaknya selalu dalam kondisi
sekali Bapak Ibu. Wangi sekali. Jadi ketika saya razia dalam tasnya itu ada banyak sabun, di tempat terakhirnya juga banyak sabun. Dia melakukan itu, mohon maaf, masturbasi. Kemudian dia mengeluarkan itu di kamar mandi sehingga dia merasa kepuasan lewat sabun itu. Kemudian saya pantau di dalam media sosialnya dia, saya beri tantangan yaitu tadi treatment selama 3 bulan intensif sama dengan anak-anak yang minum tadi. Saya lihat konten-kontennya di media sosialnya, dia ternyata suka mengoleksi ibu-ibu yang paru bahaya. Ya, maaf, yang paru bahaya. Dia menyukai ibu-ibu yang menggunakan pakaian terbuka di usia 50 tahun ke atas. Koleksi media sosialnya itu. Kemudian pendekatan intensif selama 3 bulan, ada treatment di sini Bapak Ibu. Ternyata ini saya angkat karena teman-teman sekelasnya itu merasa risih. Dia suka memegang bagian-bagian terlarang temannya. Ya, jadi dia merasa itu hal yang biasa, tapi teman-temannya risih. Dia merasa saya nggak apa-apa, aku hanya megang. Ibunya saya panggil, Bu, berikan ruang privasi itu buat keterangan. Itu dia Bu. Kenapa jenengan masih ngeloni ugane? Saya merasa dia masih anak kecil Bu. Jadi ketika ibunya tidur, anak ini memenuhi kebutuhannya melihat itu tengah malam Bapak Ibu. Untuk melihat konten-kontennya itu. Dia merasa fantasinya ini sebagai kebutuhannya. Fantasi untuk melakukannya ini. Sehingga saya kan khawatir dia kecenderungan suka sama jenis. Kemudian setelah saya tanya, apakah kamu masih ada getaran ketika kamu bertemu dengan lawan jenis? Sedikit sudah mulai ada getaran. Boleh tahu kenapa kamu tidak berani mendekati teman cewekmu? Lama sekali dia berpikir, mungkin kurang lebih 30 menit dia di situ saya biarkan. Kemudian dia berani bercerita, anak ini introvert Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan pendekatan berbulan-bulan baru dia mau bercerita. Dia tanya, dia pernah suka sama cewek, kemudian si cewek itu menghina dia, mohon maaf, alat kelaminnya kecil. Jadi dia langsung ingat, laki-laki. Kalau yang cewek, kata-kata triplek itu sangat sensitif Bapak Ibu. Kan loh kayak triplek, kata-kata itu sangat melukai. Ada itu sampai ada yang barcode, juga sampai melukai sendiri hanya karena perkataan seperti itu. Itu deh Bapak Ibu. Jadi kita butuh kolaborasi secara menyeluruh dengan orang tua dan pihak sekolah. Sebagai wali kelas, sebagai vaskes pertama, kalau menemukan anak didiknya ini belum bisa ada perubahan dengan pendekatan empatik, silahkan dibawa ke vaskes tingkat lanjut, yaitu ke guru BK-nya Pak. Kalau guru BK sudah memberikan treatment tapi anak ini belum ada perubahan, maka kita akan referral, akan mengirimnya ke yang ahli. Deteksi awalnya bagaimana Bu Devi kalau anak-anak ini khusus? Kita berikan yaitu tadi pertanyaan sederhana, menceritakan bagaimana kondisi hari ini, memberikan lingkaran, bukan menggurui, tapi saya ini dapat pengalaman dulu dari dosen saya, kalau ada anak yang menggambar lingkaran penuh dan lingkaran yang separuh, ini berarti mungkin ada trauma waktu kecil, mungkin jatuh atau waktu kecil pernah kejam tapi tidak segera ditangani dengan baik. Itu ada anak yang tidak bisa menggambar lingkaran sempurna, ada yang mencong, kemudian ada gambar pohonnya lebih besar, akarnya kecil, itu sangat berpengaruh. Oke, Bapak Ibu, sampai sudah menunjukkan jam 9 lebih. Oke, kita bisa berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi jinglenya.
konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menenangkan situasi. Bapak kali gerak-gerakan. Sekolah aman Kedepannya ini harapan kita bersama. dan juga Semoga sekolah kita tidak tuna dana ya Bapak Ibu. Kita memfasilitasi kita memberikan yang terbaik kepada kita. Mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Yuk semangat. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, kolaborasi, dan menatap situasi. Jujur, beda bersama jujur. Sampun, semoga bisa dikembalikan. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari kegiatan kita berbagi praktik kali ini bisa menumbuhkan kembali semangat kita mengajar dan memberikan yang terbaik buat anak didik. Tapi ini juga perlu dukungan Bapak Ibu dari pihak sekolah. Contohnya hal yang paling kecil adalah adanya LCD. Mungkin ya, mungkin. Jadi kita harus semangat memberikan pengajaran dalam kelas ada proyektor. Harapan saya seperti itu kepada para kepala sekolah. Kalau kita dituntut terus menerus, ayo masuk kelas, ayo semangat, tapi kita tidak diberikan fasilitas. Ya, seperti itu bisa disampaikan nanti saya ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sekali lagi waktunya, rapuhnya dengan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat dan semangat sahabat dengan semua, karena belajar dan memperbaiki diri kita dalam proses yang berlanjut sepanjang hayat. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.